Udang balon. Bismillah. Renyah banget rasanya tuh, gurih. Akhirnya kesampaian juga nih bikin udang balon. Aduh, gagal lagi. Udangnya tuh gembung banget, krenyes dan matang sampai ke dalam. Ini aku punya udang, ukurannya itu agak besar, beli di pasar cuman 12.000 nih. Dibersihkan dulu ya, terus buang kepalanya dan buang kulitnya nih, buang kotorannya juga ya. Udah deh, udangnya bersih. Lanjut bikin tepungnya, masukin putih telur yang dingin ya. Aku pakai 3 butir nih, terus tambahin tepung kentang, tapioka, terigu, baking powder, minyak. Aduk sekuat tenaga sampai tercampur rata kayak gini nih. Teksturnya tuh kental kayak gini ya. Celupin udangnya ke tepung secara merata, goreng dan di minyak panas. Terus gorengnya tuh dikepuyurin sama minyak ya biar menggembung. Tuh lucu banget kan, gembung banget nih. Cus deh, cobain di rumah yuk. Enak banget tahu, bikin cemilan kriuk kayak gini tuh tetap sehat. Masaknya tuh nggak pakai banyak minyak deh. Ini tuh salah satu tips aku ngontrol berat badan biar gak gampang melebar. Yups, mengurangi minyak. Tahu nggak, ini tuh luarnya crispy tapi dalamnya tuh lembut banget, enak, dan kejunya berasa. Apalagi pakai ini mah tinggal klik doang udah jadi. Beneran deh, aku tuh bikin kentang crispy keju. Jadi ini tuh AI Digital Air Fryer AF6 dari Mito ya. Ini tuh cakep banget dong. Dayanya tuh 500 watt dengan kapasitas 5 liter. Pengaturan 60 menit per 200 derajat ya, yang sudah dilengkapi dengan temperatur protector. Dilengkapi jet lock safety di handle bucketnya ya, sehingga masak itu jadi aman dan tenang nih buat yang sudah punya anak balita. Inner pan anti lengket dan memiliki panel layar sentuh. Terus LED-nya tuh yang sudah ada 6 pilihan menu otomatis nih. Ada kentang, ayam, udang, steak, kue, dan ikan. Bucketnya ini semi transparan ya, yang sudah dilengkapi dengan lampu sehingga dapat melihat makanan yang sedang dimasak nih. Yang paling penting pakai AI Digital Air Fryer AF6 dari Mito ini tuh bikin sehat, simple, dan praktis deh pastinya. Ini aku punya kentang ya, ukuran sedang, diirisin aja, jangan terlalu tebal ya. Terus tambah sedikit minyak dan bahan-bahan lain. Aku kasih keju parut biar lebih gurih nih. Nah, di sini tuh banyak pilihan menu ya. Aku tuh pilih yang fries. Tunggu aja sampai matang. Pasti sekali masak itu langsung matang sempurna dong. Yuk Kak, sama deh dapetin air fryer ini tuh di marketplace favorit, toko Mito terdekat, atau reseller terpercaya di daerahmu ya. Lagi ada special price dengan pakai promo kode Mito ASMR ya. Dan jangan lupa share juga pengalaman kalian nih dengan air fryer canggih ini ya. Less effort, that's Mito. Bolen pisang, salah satu kue favorit keluarga aku nih. Apalagi sekarang aku bisa bikin sendiri di rumah, bikin banyak lagi. Cocok juga loh buat ide bekal, buat ke kantor ataupun mau ke sekolah nih. Apalagi ini bolen pisang coklat. Wow, enak dan lembut. Masanya aku pakai Mito Digital Air Fryer Crystal Series AF8 dari Mito. Memiliki kapasitas besar loh dengan granite coating, tahan baret, bisa masak dalam jumlah banyak sekaligus nih. Kuat sehingga hemat listrik. Ini aku siapin dulu ya pisangnya, bebas pakai pisang apa aja ya. Kebetulan kan aku punya pisangnya itu Cavendish, ditumis aja nih sama margarin biar pisangnya agak layu. Aduh, lanjut deh, aku parutin juga nih coklat. Oh ya, kalau misal mau pakai meses coklat boleh kok. Terus ini aku siapin juga puff pastry instan, tata aja pisang dan parutan coklatnya di atas kayak gini ya. Dan gulung-gulung deh. Lanjut buat balurannya, aku campurin kuning telur, terus ada vanila dan sedikit minyak. Aduk, udah deh, tinggal olesin aja secara merata ya. Boleh banget nih kalau mau dikasih topping keju di atasnya. Tinggal panggang aja deh di suhu 180 derajat selama 10 menit ya. Kerennya nih, tombolnya tuh berupa touchscreen, jadi lebih mudah untuk menyesuaikan kebutuhan memasak. Apalagi air fryer dari Mito ini tuh ada transparent bucketnya, jadi bisa lihat proses memasaknya dong, anti gosong juga. Tuh kalau udah ada alarm berarti udah selesai. Oh ya, air fryernya ini tuh ada 3 pilihan warna cantik ya. Tuh mantep banget kan, no lengket-lengket di air fryer. Tuh gimana, masa jadi semakin praktis deh pakai air fryer Crystal Series AF8 dari Mito. Sama nih yuk Kak, belinya di marketplace official Mito atau di toko offline dan reseller terdekat di kotamu. Edisi bikin cilok jadul versiku di rumah nih. Bikinnya itu gara-gara FYP terus dari kemarin orang makan cilok. Akhirnya aku tuh bikin deh. Kali ini aku maunya ciloknya tuh dimakan pakai saus Bangkok. Mantep banget.
Ciloknya kenyal banget, enak. Pertama, campurin sedikit terigu, tapioka, daun bawang yang udah dicincang ya, lada, kaldu bubuk, garam. Terus ini juga aku ulekin halus bawang putih ya. Masukin deh kuncinya, terus tambahin sedikit kecap ya biar lebih enak, dan tuangin air panas. Aduk sampai kecampur rata. Nah, kalau udah blet tuh jadi banyak kan, rebus deh di air mendidih ya. Terus masukin ciloknya semua dan jangan lupa kasih minyak ya biar gak lengket. Wah, udah mengapung nih ciloknya. Tiriskan ya di air dingin biar gak alat. Ini aku mau kukus lagi biar lebih empuk nih ciloknya. Tuh sambelnya aku tuh pakai yang gampang aja, pakai sambal Bangkok yang ditambah sedikit air nih biar agak encer gitu loh. Aduk. Udah deh, yuk dikuk di rumah juga yuk. Cemilan simple, cuma 3 bahan nih bisa buat bakwan, mie sosis, renyah, gurih, enak banget deh pokoknya. Bismillah. Enak banget, renyah, bikinnya juga simple. Pertama, siapin dulu nih mie instan apa aja yang ada di rumah ya. Aku pakai Indomie ayam geprek. Rebus aja mie-nya sampai matang, terus masukin bumbunya. Aduk. Iris juga nih sosis tipis-tipis ya. Terus masukin deh dan ceplokin telur. Aku pakai 2 butir ya, Kak. Aduk, tercampur rata. Dan goreng deh di minyak panas, api sedang. Cetak-cetak aja yang melebar biar waktu dimakan itu jadi krenyes. Tuh, simple kan bikinnya. Cus, buruan dikuk di rumah yuk. Enak banget sih, ini tuh cireng salju sambal rujak. Udah cirengnya krenyes, dalamnya tuh ciwi, apalagi dicocol sama sambal rujak. Bah, makin mantep deh pokoknya. Cireng saljunya enak banget, renyah, terus gurih. Dicocol sama sambal rujak. Sambal rujaknya tuh pedas, asam-asam seger, enak. Ini aku bikin cirengnya dulu ya. Masukin daun bawang yang udah diiris tipis, terus tambahin tapioka, garam, kaldu bubuk, lada, aduk. Terus panasin di atas kompor ya sampai tekstur adonannya tuh kental mulur kayak gini nih. Mumpung masih panas, campurin aja sama tepung tapioka nih. Aduk pelan-pelan aja ya, Kak. Nggak perlu tercampur rata. Lanjut deh, ambil sedikit adonan dan pipihkan deh. Tuh simpel banget kan bikinnya, jadi banyak. Tinggal digoreng-goreng di minyak yang masih hangat ya. Jangan terlalu panas nih biar cirengnya itu nggak meletus dan lengket. Kalau udah garing baru deh angkat. Nah, sambal rujaknya ini aku pakai bahan-bahan seadanya di kulkas ya. Pakai gula Jawa, terus ada cabai sedikit ya, sama sedikit garam nih, dan tambahin sedikit air nih karena aku nggak punya asam Jawa, jadi aku pakai jeruk nipis ya biar ada asam-asamnya gitu. Terus dari di rumah yuk.